Perkenalkan, nama saya Dela, siswi dari SMP Negeri 1 Wedung, sekolah paling kece Kabupaten Demak. Minimal menurut saya sama teman sebangku saya sih. Saya lahir bukan di kerajaan, bukan juga keturunan ratu. Tapi siapa tahu wajah saya mirip sama Sri Kandi. Kalau dilihat dari angle 45 derajat pakai filter cahaya rembulan. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan hebat dari tanah Demak. Ia bukan ratu, bukan putri kerajaan. Tapi semangatnya menyala seperti pelita, menerangi sekitarnya. Namanya Nyai Siti Malati. Zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di wilayah Demak, hiduplah seorang perempuan sederhana bernama Nyai Malati. Nyai Malati adalah sosok perempuan yang sangat cantik. Ia dikenal karena kepandaiannya membaca kitab kuning, berdagang, bahkan menulis syair. Ia belajar dari para ulama dan menyebarkan ilmu kepada perempuan-perempuan lain. Ia percaya bahwa perempuan punya hak yang sama untuk belajar dan menjadi pemimpin. Setidaknya di rumahnya sendiri dan di hatinya sendiri. Tapi yang paling luar biasa, ia mengajar. Dan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan. Nyai Malati tidak pernah memandang dengan siapa dia mengajar sesuatu yang baik. Entah itu kalangan anak kaya raya maupun miskin sekalipun. Di suatu padepokan kecil di tempat Nyai Malati tinggal, terdengar suara gadis kecil berlari menghampirinya. "Nyai, apakah aku boleh belajar membaca aksara Jawa?" tanya gadis kecil pemalu. "Tentu saja, Sari. Perempuan pun berhak pandai. Jangan pernah takut pada ilmu," jawab Nyai Malati. "Tapi kata ibu, perempuan itu di rumah saja." "Ilmu akan membuatmu kuat, bahkan saat kamu berada di rumah. Kuat untuk memilih, untuk mendidik, dan untuk hidup lebih baik." Waktu itu, banyak perempuan hanya diam di rumah saja, menunggu nasib ditentukan. Tapi Nyai Malati tidak seperti itu. Ia mendirikan kelompok pengajian, mengajarkan membaca Al-Quran dan aksara Jawa, mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ia percaya bahwa budaya bukan hanya tentang tari dan gamelan saja, tapi juga ilmu, etika, dan suara perempuan. "Halah, Nyai, kamu itu seorang perempuan. Tugas perempuan memasak saja di dapur. Tidak perlu susah-susah mengajarkan sesuatu kepada banyak orang," kata lelaki itu. "Maaf Kisanak salah besar. Tugas perempuan bukan hanya memasak di dapur. Mereka harus bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dalam segi menulis maupun membaca. Karena perempuan berhak atas itu semua," jawab Nyai Malati. Sejak saat itu, Nyai Malati sangat antusias dalam mengajar membaca dan menulis, terutama aksara Jawa. Pada saat itu, banyak anak perempuan dari Demak kota maupun pinggiran berdatangan ke padepokan Nyai Malati di Sayung. "Kau tahu, sejak ikut pengajian Nyai Malati, aku bisa menulis namaku sendiri." "Benarkah? Aku juga. Bahkan aku bisa membaca syair Sunan Kalijaga." "Mari kita terus belajar agar kita bisa menolong sesama perempuan." Lambat laun, kelompok yang ia bentuk berkembang. Anak perempuan mulai berani bicara. Mereka menulis,
menyanyi, bahkan berdagang. Desa yang tadinya sunyi kini menjadi pusat belajar. Nyai Malati tidak memimpin dari atas panggung maupun singgasana. Ia memimpin dari tikar bambu di teras rumahnya. Ia tak pernah mengangkat suara, tapi kata-katanya menggema di hati. Bagi banyak orang, Nyai Malati adalah guru. Tapi bagiku, dia adalah Sri Kandi. Sri Kandi yang tidak memegang panah, tapi pena. Yang tidak menaklukkan musuh, tapi menaklukkan kebodohan dan rasa takut. Dan hari ini aku berdiri di sini sebagai seorang pelajar dari Demak, sebagai seorang perempuan muda membawa semangat Nyai Malati. Aku ingin belajar, tumbuh, dan kelak memimpin. Bukan karena ingin berkuasa, tapi karena ingin membawa cahaya seperti beliau dulu. Kalau dulu Nyai Malati bisa mengubah desanya dengan ilmu dan keberanian, maka aku dan kita semua bisa mengubah masa depan. Terima kasih, demikian kisahku tentang Nyai Malati Sri Kandi dari Demak. Semoga kita semua perempuan dan laki-laki bisa menjadi pemimpin dalam hal yang baik untuk budaya dan untuk masa depan. Jalan-jalan ke pasar Bedung, beli ketela pakai batik. Terima kasih sudah mendukung, semoga cerita saya menarik. Naik beca ke Kota Lama bersama teman sambil tertawa. Nyai Malati luar biasa, semoga kita bisa jadi seperti dia. Juminten dicokot ulo, menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Puasa